Alkisah. Setelah bersemedi di tengah samudra, pantai Parangtritis memohon kepada Gusti Allah agar dirinya diizinkan untuk menjadi raja di tanah Jawa. Senopati lalu berjalan di atas air menuju darat. Jalannya bagaikan berjalan di atas tanah saja. Hebatnya, selama bersemedi di tengah samudra, badannya tidak basah, walau diterjang ombak berkali-kali. Begitu dekat dengan bibir pantai, alangkah terkejutnya dia melihat Sunan Kalijaga berdiri di sana. Dia lalu bersujud dan memohon ampun karena telah berani menyombongkan diri dengan ilmunya itu. Sunan Kalijaga lalu berkata, "Bangunlah, hai putra Ki Gede Pemanahan. Janganlah menuruti kelemahan hati yang menyuarakan keserakahan. Enyahkanlah bisikan setan itu. Bangkitlah, hai murid Joko Tingkir." Senopati lalu bangkit. Sunan Kalijaga kemudian bertanya padanya, "Apakah benar kau sangat ingin menjadi raja yang menguasai tanah Jawa ini?" Senopati mengangguk perlahan. Sunan Kalijaga bertanya lagi, "Meskipun itu berarti kau harus berhadapan dengan guru sekaligus ayah angkatmu, Sultan Hadiwijaya, dan berperang dengan seluruh negeri Pajang yang selama ini menjadi negeri tumpah darahmu dan tempat almarhum ayahmu mengabdi." Senopati lalu menundukkan kepalanya. Tubuhnya berguncang, air matanya meleleh, lalu pelan berkata, "Hamba selalu memohon petunjuk kepada Gusti Allah, namun belum mendapatkan petunjuknya. Mungkin Gusti Allah memberikan petunjuk lewat Kanjeng Sunan." Sunan Kalijaga tersenyum, lalu kembali membuka mulutnya. "Baiklah Senopati, akan kuberikan pelajaran yang amat tinggi dari Kanjeng Rasul untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat." Sunan Kalijaga menghela nafas sebelum memberikan wejangannya. Lalu sambil duduk di atas sebuah batu karang, dia memulai wejangannya kepada Senopati. "Perang itu sesungguhnya hanyalah suatu alat penghancur untuk menghilangkan kerusakan yang disebabkan oleh kebatilan, diganti dengan yang baru. Timbulnya suatu peradaban itu adalah karena perombakan dari yang silam, yang manusia rusak sendiri. Agama Islam lahir sebagai agama penutup. Tidak akan ada lagi agama yang diridhoi oleh Gusti Allah selain Islam. Kitab suci Al-Quran lahir sebagai pelengkap dari semua kitab suci sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Memang sudah menjadi takdir yang maha kuasa kalau semua pemeluk kitab sebelum Al-Quran itu akan selalu memusuhi para pemeluk agama Islam jika mereka menolak untuk masuk Islam. Dan di antara para pemeluk Islam pun akan selalu muncul perbedaan. Hal itu dikarenakan terbatasnya daya pikir manusia yang tidak akan pernah bisa menyingkap takdir ilahi. Sambil memandang ke arah laut, Sunan Kalijaga menyedekapkan tangannya, lalu melanjutkan ucapannya. Tanpa persengketaan, manusia tidak akan bergairah untuk hidup lebih maju. Tanpa perang pun, semua makhluk akan menemui ajal yang telah digariskan. Setelah itu diganti dengan manusia yang baru untuk meneruskan sisa pekerjaan yang telah mati. Demikianlah seterusnya, seperti alam raya yang terus bergerak berputar, tak pernah diam. Demikian pula pikiran manusia ketika detik bergerak terus tak pernah berhenti. Manusia seperti tempat roh akan mengalami masa bayi, kanak-kanak,
dewasa, sampai kemudian mati. Bagi yang bertawakal berserah diri kepada Gusti Allah, tidak akan goncang hatinya. Walaupun tidak perang, alam akan merusak dan menghancurkan kehidupan agar manusia menjadi sadar bahwa dia tak berkuasa apa-apa di dunia ini. Pandanglah kehidupan di sekitar Kesultanan Pajang, anakku. Mereka itu adalah manusia-manusia yang tidak menyadari asalnya dan diperbudak oleh khayalan. Perjalanan hidup manusia tidak bisa tetap. Bagaikan alam, ada terang dan gelap, ada panas dan dingin, berubah-ubah sesuai kehendak Yang Maha Kuasa. Usia hidup di alam kasar ini tak ubahnya seperti kedipan mata cepatnya bila dibandingkan dengan usia alam yang berjuta-juta tahun. Oleh sebab itu, terimalah segala derita ataupun semua cobaan dengan ikhlas. Nerimo kepada yang telah digariskan oleh Gusti Allah. Sunan Kalijaga lalu mengelus-elus jenggotnya. Atmo atau roh itu tak dapat dihancurkan dengan kekuatan apapun, tak dapat dilihat, tak dapat dipikirkan, tak bisa berubah sifatnya, tak bisa dibunuh walaupun jasad yang menjadi tempatnya bersemayam dihancurkan. Semua makhluk pada permulaannya tidak tampak. Setelah melalui nafsu birahi antara pria dan wanita disatukan, barulah dibentuk dalam rahim. Setelah dilahirkan, barulah nampak. Semenjak kecil hingga tua bangka, mereka tak menyadari bahwa mereka berasal dari tak tampak, yaitu tiada. Kematian menjadi momok ketakutan bagi yang tidak mengenal atmanya. Orang seringkali memperbincangkan tentang roh. Meskipun demikian, hanya beberapa orang saja yang mengerti pada sifat abadi itu. Ada dan tiada sama saja bagi siapa yang sesungguhnya mengetahui sejatining kebenaran. Yang menguasai manusia di alam lahir ialah panca indera, sedangkan atma adalah pendukung peraga seluruhnya. Lahirnya panca indera setelah menjelma menjadi manusia, sedangkan atma sudah ada sebelum manusia lahir ke dunia. Tetapi janganlah menyekutukan atma dan panca indera, karena di dalam panca indera itu terdapat nafsu pikiran, itikat perasaan, dan akal. Siapa yang beritikat baik, pikirannya pun akan tenang, nafsunya dapat terkendalikan, perasaannya akan lebih tajam, dan akalnya pun akan lebih cerdas. Siapa yang dapat mengendalikan seluruh panca inderanya dan memusatkan akal budinya terhadap atma untuk bersujud berserah diri kepada ilahi, dialah yang akan menemukan kebahagiaan sejati dan abadi dunia akhirat. Ilahi adalah yang tidak ada habis-habisnya dan tertinggi yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Adi Atmo adalah roh suci yang bersemayam dalam diri manusia. Setan adalah nafsu negatif yang menimbulkan nafsu keduniawian. Siapa yang mengingat bahwa Gusti Allah adalah yang paling esa berkuasa, maka dialah yang mengetahui kebenaran. Deru ombak menggetarkan tempat itu. Semakin lama semakin pasang, namun Sunan Kalijaga tetap meneruskan wejangannya. Orang yang sempit pikirannya
menganggap ilahi itu hanya bersifat tidak kelihatan, dan beranggapan ilahi itu omong kosong belaka yang tidak masuk akal. Padahal ilahi ada di mana-mana, dalam segala bentuk dan kekal sifatnya, yang memberikan daya berpikir pada seluruh manusia. Bukan ilmu atau kesaktian fisik yang bisa menuntun ke jalan yang manunggal di jalan ilahi. Karena ilmu tanpa disertai budi dan kesaktian lahir adalah kesombongan dan kemurkaan. Dia yang beriman, bertakwa dan bertawakal kepadanya dan berikhtiar mempersatukan dia dengan ilahi sambil menjalankan kebajikan dan menyebarkan ajaran ilahi, dia akan mencapai sifat yang diridhoi Gusti Allah untuk menjadi khalifah umatnya. Apa yang disebut peri kebajikan adalah rendah hati, jujur, sabar, dapat melepaskan pikiran dan hawa nafsu keduniawian, dan tidak menyimpan kebencian. Siapa yang melihat bahwa benda yang saling bunuh dan bukan rohnya, siapa yang mengakui segala yang terjadi akibat kesalahannya sendiri, dialah yang menerima. Bangkitlah engkau Senopati anakku, kalahkanlah semua musuh-musuhmu, karena engkau adalah alat untuk melenyapkan angkara murka dan membentuk kehidupan yang baru di tanah Jawa ini. Sesungguhnya tanpa peranmu pun orang-orang Pajang yang berlindung di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya sudah mati, karena diliputi oleh benci dan dendam. Mereka orang-orang yang berlindung di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya untuk melampiaskan hasrat serakahnya, seperti serigala-serigala yang terkurung api, sebentar lagi hangus terbakar. Janganlah bersedih hati menghadapi ujian ini Senopati. Semua yang kukatakan itu adalah ilapat atau tanda akan terjadi sesuatu dari Gusti Allah, demi memberimu petunjuk atas permohonanmu kepada Gusti Allah siang dan malam. Wahyu ke Prabon untuk memimpin umat di tanah Jawa ini telah berpindah dari Sultan Hadiwijaya kepadamu, karena Pajang telah rusak oleh orang-orang yang serakah. Namun ketahuilah, Mataram akan berumur pendek. Dari mulai engkau, anak dan cucumu akan menjadi raja yang sangat kaya. Mataram akan mencapai puncak kejayaannya. Namun Mataram akan rusak oleh cicitmu, karena bersekutu dengan orang-orang asing bertubuh tinggi besar, berkulit putih, berambut seperti rambut jagung, yang akan menyengsarakan seluruh umat di tanah Jawa ini. Kerusakan Mataram akan ditandai dengan munculnya bintang kemukus setiap malam. Sering terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Gunung Merapi sering bergolak dahsyat. Senopati mengangkat kepalanya. Yang Kanjeng Sunan wejangkan benar-benar meresap dalam sanubariku. Hamba bersyukur. Ternyata Gusti Allah mengabulkan permohonan hamba dan almarhum ayahanda. Namun, yang belum saya mengerti, mengapa di jagat ini begitu banyak aliran kepercayaan? Sunan Kalijaga menjawab, sumbernya hanya satu, seperti sumber air gunung yang sangat bersih tanpa ada kotoran mengalir ke bawah. Lalu beranak sungai di hulu, dialirkan ke setiap arah untuk dipergunakan macam-macam keperluan, seperti minum, mencuci, mengairi sawah, dan lain-lain, sehingga kotor, sulit dibersihkan kembali. Begitupun pengertian tentang Tuhan. Siapa yang memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan pergi kepada Gusti Allah
Siapa yang memuja dewa, dia akan pergi kepada dewa. Siapa yang memuja jin, dia akan pergi kepada jin. Siapa yang memuja leluhur, dia akan pergi kepada leluhurnya. Namun, tetaplah semua akan kembali kepada satu sumbernya, yaitu Sang Maha Pencipta, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ada pula orang-orang yang menyerahkan hartanya sebagai bakti kepada Allah, namun di balik hatinya itu meminta kembalinya yang lebih besar. Itu namanya murka. Ada orang yang berpura-pura memuja ilahi, namun mengharapkan upah. Dia tidak akan sampai kepada ilahi. Begitulah pengertian tentang Tuhan diolah beraneka ragam, hasil pengertian akal tanpa budi, iman dan takwa. Tidak demikian dengan orang yang beriman dan bertakwa. Dia akan terus menuju mencari sumbernya. Dia tidak akan terpengaruh oleh kesibukan dan nikmat duniawi yang tercipta dari setan pembawa hawa nafsu yang merusak. Dia akan senantiasa tenang karena ia sadar bahwa semua pergolakan disebabkan oleh setan. Bagikan orang yang berjalan di lorong gelap gulita yang menemukan pelita, demikianlah orang yang berserah diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senopati lalu bangun. Sunan Kalijaga lalu mengajaknya pulang ke Mataram. Mari anakku, aku ingin melihat rumahmu dari kota yang telah engkau bangun. Senopati menjawab, mari Kanjeng Sunan. Setelah sampai, Sunan Kalijaga memerintahkan Senopati untuk memagari rumahnya dan membangun tembok dari batu bata di sekitar kota gede dengan memberikan petunjuk lewat air doanya. Senopati anakku, bila kelak engkau hendak membangun tembok benteng kota gede, ikutilah tempat di mana aku mengikuti air tadi. Nah, selamat tinggal anakku. Aku hendak pulang ke Kadilangu. Dalam waktu yang tidak lama, Senopati lalu membangun tembok kota, mengikuti saran yang Sunan Kalijaga sampaikan. Wejangan itu pun diresapinya hingga kelak tiba saatnya dia menjadi raja sekaligus penyebar agama Islam di tanah Jawa. Sebelum berubah menjadi Panembahan Senopati, Sunan Kalijaga menyampaikan beberapa piwulang atau nasihat kepada Sutawijaya. Piwulang tersebut disampaikannya ketika Sutawijaya dalam 3 keadaan, yaitu ketika sedang mengalami kegelisahan, ketika merasa diperlakukan tidak adil oleh Sultan Pajang yang sekaligus bapak angkatnya, Hadiwijaya, ketika disiapkan menjadi pemimpin kerajaan, dan ketika akan mendirikan kerajaan Mataram. Pertama, bekal hidup agar selamat lahir batin, yang dimetaforakan dengan pertumbuhan pohon wijaya mulia yang apabila ditanam dengan rasa kasih, diperlakukan sesuai tatanan yang berlaku, disiram dengan air supaya segar, maka pohon wijaya mulia akan tumbuh subur, berdaun, dan berbunga yang segar dan indah. Dalam proses pembelajaran, ketika sedang melaksanakan pembelajaran, tidak boleh keras kepala dan tidak membuat tatanan sendiri, melainkan harus dipenuhi dengan kasih sayang, kemauan, mantap hati, dan bersungguh-sungguh. Selain itu, perlu juga menyadari bahwa segala pengetahuan bermuara pada Allah, Tuhan Sang Maha Bijaksana. Kedua, watak utama sebagai petinggi. Sunan Kalijaga memberikan nasihat bahwa watak utama seorang pemimpin adalah mengayomi dan menciptakan suasana nyaman
bagi warganya. Selain itu, hendaknya para petinggi membangun langgar asri dengan persediaan air yang melimpah, menyantuni fakir miskin dan orang terlantar, serta para yatim piatu. Jujur dan malu kepada Tuhan dan sesama juga merupakan watak yang harus dimiliki para petinggi. Hal tersebut disampaikan Sunan Kalijaga kepada Sutawijaya dengan harapan agar nasihat itu kelak disampaikan kepada para petinggi Mataram. Ketiga, mewujudkan kerajaan yang ideal. Nasihat kali ini dibingkai dalam sebuah cerita seorang wiku di Gunung Rasamulya kepada Raden Sujanadi dan kedua adiknya yang akan segera menjadi raja. Wiku menyampaikan bahwa jika kelak menjadi raja, maka pekerjakanlah orang yang baik, seperti yang dimetaforakan dengan 4 hal, yakni wanita, keris, intan, dan burung. Wanita melambangkan bahwa ia harus bertutur halus, sareh, dan tertib dalam bersikap. Keris harus tajam berpikir dan ahli berperang. Intan, ia harus memiliki hati dan pikiran yang bening. Sedangkan burung memiliki makna mengetahui hal yang tersamar, yang baik dan yang buruk. Namun selain menjalankan 4 hal tersebut, seorang raja juga harus hati-hati karena ada 4 pantangan yang harus dihindari. Pertama, bersenang-senang, berjudi hingga menghabiskan harta benda. Kedua, gemar bercinta atau main perempuan sehingga lalai pada tugas dan kewajibannya. Ketiga, suka berotak kosong, yakni sering menghabiskan waktu hanya untuk makan dan minum, tidak mau belajar atau membaca. Keempat, melupakan asal mula dan menganggap kedudukannya sebagai raja adalah berkat kehebatan dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.